Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan hidup kita untuk mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuji akan kebesaran nama Tuhan. Sehingga setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan itulah yang akan mengubahkan setiap kita makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Sebab Engkau baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu.
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua keagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur memujimu, betapa kami bersyukur menyembahmu Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak disembah. Diagungkan Tuhan, ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji nama-Mu, Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari naikkan syukur padanya, mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Tiada lama takkan lama ya serapatakan ananamu. Sikinara lama takkan lama ya nama serapatakan nama ya.
Sikinalalamalamalamalamalamayanalalamo. Yesurapatakanalamayakatakanalamalamalamase. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Menyatakan kasih-Mu, jamahan-Mu dan lawatan-Mu. Sehingga setiap kami mengalami perjumpaan yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Yang memulihkan, yang membaharui, bahkan yang menyembuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca bagian pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-12, tapi pagi hari ini kita akan membaca sekaligus 3 ayat, yaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-22, karena di dalamnya ada sebuah kesamaan yang sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat yang ke-17, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.
Ayat yang ke-19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat yang ke-22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Pagi hari ini saya memberikan judul dalam firman di Mezbah Doa pagi hari ini, jangan ada lagi dusta di antara kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena 3 ayat ini berbicara hal yang sama, bahwa sebagai orang yang benar di dalam Tuhan memiliki sebuah tanda yang jelas. Orang benar maka dalam kehidupannya pun menampakkan hal yang benar, termasuk juga dalam ucapannya. Tanda hidup orang benar itu nampak terutama melalui apa? Dari ucapan perkataannya yang mengucapkan kebenaran. Karena kalau dia orang benar, dia tidak akan mengucapkan yang namanya dusta atau menjadi saksi dusta. Tapi dia akan menjadi saksi Tuhan yang menyampaikan segala sesuatunya dengan dasar kebenaran, bukan di atas dasar tipu daya ataupun dusta ataupun kebohongan. Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar ada beberapa hal yang penting buat setiap kita, sehingga dalam kehidupan kita tidak ada lagi dusta di antara kita, terutama antara kita dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita betul-betul memiliki sebuah kehidupan sebagai orang yang benar. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa hal yang sangat tidak dikehendaki Tuhan, bahkan merupakan kekejian, bahkan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu bibir yang menjadi saksi dusta, yang mengucapkan dusta. Sehingga pada bagian yang pertama, poin yang pertama ini saya memberikan penekanan bagi kita bahwa jangan ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Karena dusta merupakan suatu hal yang kekejian di mata Tuhan. Kata keji ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan Tuhan tidak suka hal ini. Mengapa demikian? Karena dusta itu merupakan sifat dari iblis. Iblis adalah bapa si pendusta. Dalam iblis tidak ada yang namanya kebenaran, tapi semuanya adalah hanya dusta ataupun kebohongan. Dan dia memutar balikkan kebenaran yang ada, sehingga yang disampaikan adalah dusta, tipu daya, dan itulah gambaran daripada iblis. Kalau kita melihat dalam Kejadian pada bagian yang pertama, ketika manusia pertama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, maka pada waktu itu iblis datang dan kemudian dengan tipu dayanya, dengan dustanya, dia mendustai Hawa pada waktu itu. Dia memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada, lalu kemudian membuat Hawa berpikir bahwa ternyata masuk akal juga ya, dan kemudian dia menerima dusta itu sebagai sebuah dianggap hal yang benar, dan kemudian dia jatuh dalam dosa bersama dengan Adam. Sudah bayangkan, ini adalah sebuah kebohongan, dusta yang dilakukan oleh iblis, karena iblis adalah bapa si pendusta. Oleh karenanya Tuhan sangat membenci yang namanya perkataan dusta, apalagi kalau kita menjadi saksi dusta. Kalau sudah perhatikan dalam 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan, ketika Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada orang Israel pada waktu itu melalui Musa, maka pada hukum yang ke-9 Tuhan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bahkan Tuhan memberikan perhatian yang khusus akan hal ini, supaya kita jangan menjadi saksi yang mengucapkan saksi dusta buat sesama kita. Mengapa demikian? Karena yang namanya dusta itu di dalamnya hanya ada tipu daya, maksud jahat, maksud yang tidak baik, mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, tipu daya, memutarbalikkan fakta kebenaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu merupakan hal yang kekejian di mata Tuhan. Bahkan kalau kita ingat yang terjadi pada Ananias dan Safira, mereka sudah merencanakan sebuah dusta di hadapan rasul-rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka berpikir dengan menjual sebidang tanah mereka, dan kemudian dengan sengaja mereka merencanakan bahwa nanti hanya sebagian kecil saja yang kita akan bawa kepada rasul-rasul, dan kita akan mengatakan ini semua hasil penjualannya. Padahal sebenarnya kalau mereka dengan jujur terbuka apa adanya, rasul-rasul, ini hasil penjualan tanah saya, hasilnya misalkan 10 juta rupiah, tapi yang kami bawa ke sini untuk dipersembahkan 3 juta, ya nggak apa-apa.
itu kalau terus terang dengan jujur menyampaikan tanpa ada dusta, justru membuat mereka tidak akan mengalami mati konyol. Tetapi karena justru mereka mengadakan sebuah dusta di hadapan Tuhan, ini merupakan sebuah kekejian. Maka pada waktu itu ketika mereka membawanya kepada rasul-rasul, maka pada waktu itu Petrus mengatakan bahwa mengapa hatimu berbuat demikian? Sehingga merupakan sebuah kekejian dan dihukum Tuhan dan dia langsung mengalami kematian. Demikian juga dengan istrinya. Dan hal ini terjadi sebagai sebuah contoh dan apa yang harus kita belajar dari dalamnya. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran. Artinya jangan ada dusta di antara kita, terutama dalam hati hidup kita. Sebab yang terpenting kuasa doa itu bukan dilihat dari kata-kata kita kepada Tuhan. Kata-kata kita yang luar biasa, mungkin kata-kata yang dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang puitis, kata-kata yang dengan nada-nada yang keras dan lain sebagainya. Bukan itu pokok besar dari kuasa doa. Kuasa doa itu keluar dari hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran hati kita lah yang sebenarnya menjadi tanda bahwa doa kita memiliki pengaruh dan kuasa. Dalam Yakobus dikatakan bahwa orang seringkali mengutipnya hanya doa orang yang benar besar kuasanya. Padahal yang dimasukkan di sini bukan tentang doa, kata-kata dalam doanya, tetapi orangnya mesti benar, jujur di hadapan Tuhan, menyampaikan segala sesuatunya. Nah, ketulusan dan kejujuran hati kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, bahkan mungkin dengan kata-kata yang sederhana, itulah hal yang berkenan dan disukai oleh Tuhan. Dibandingkan dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang puitis, kata-kata yang menggelegar, kata-kata yang wow begitu yang didengar orang, mungkin orang berkata, wah ini doanya pasti luar biasa. Karena seringkali orang mungkin terkecoh hanya melihat penampilan ataupun suara, nada dari suaranya. Sehingga orang mengatakan ini doanya pasti dijawab Tuhan, ini doanya luar biasa, keren banget. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan lihat bukan pertama dari ucapannya atau sikap tubuhnya, tapi sikap hatinya. Ketika hati kita lurus, hati kita jujur dan tulus di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin doa kita mungkin terbata-bata, ngomongnya mungkin terbatas, bahkan mungkin sebagian orang gak jelas dan lain sebagainya, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat berkenan. Oleh karena itu, yang pertama jangan ada dusta. Mengapa? Karena dengan adanya dusta merupakan hal yang kekejian bagi Tuhan. Pada ayatnya yang ke-22 dikatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena orang berdusta tidak mengucapkan kebenaran, tetapi memutarbalikkan kebenaran yang ada. Dusta hanya berisi tipu daya. Sehingga dengan adanya dusta itu orang menipu. Orang mengatakan, oh ini bagus, kualitasnya baik. Padahal mungkin kualitasnya sangat tidak baik. Orang mengatakan, oh ini saya beli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, orang benar, yuk mari kita hidup dalam kebenaran. Jangan menjadi orang yang memiliki kehidupan dusta dalam bibirnya atau bahkan menjadi saksi dusta. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah kita ini saksinya Tuhan yang harus menyaksikan tentang kasih Tuhan, kebenaran Tuhan kepada banyak orang, kepada dunia ini. Supaya dunia ini lewat kita, terutama lewat ucapan mulut kita sebagai saksi Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah dutanya Tuhan. Nah, kita harus menjadi saksi yang benar. Dusta hanya berisi tipu daya, menipu. Misalkan kalau kita menjadi seorang pedagang atau seorang sales atau orang yang berusaha, bisnis dan lain sebagainya. Terkadang sering kali orang melakukan namanya tipu-tipu, tipu daya kepada konsumennya. Orang mengatakan, wah ini kualitas terbaik. Atau mengatakan, oh saya belinya mahal. Jadi kalau jual mahal ya wajar saja. Sehingga kalau orang menawar kita nggak memberikannya dengan alasan, dengan tipu daya, dengan dusta, oh saya membelinya harganya sekian dan lain sebagainya. Nah, ini praktik-praktik yang sampai hari ini masih sering dilakukan dengan tujuan supaya barang jualannya bisa laku, dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan, dengan tujuan supaya bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Orang bisa melakukan yang namanya dusta ataupun tipu daya dengan memutarbalikkan kebenaran yang ada. Karena dalam dusta, kebenaran itu diputarbalikkan. Saudara melihat bahwa apa yang dilakukan oleh iblis menipu manusia. Yang pertama dengan Hawa dan sampai saat ini juga sama dengan memutarbalikkan kebenaran yang ada.
termasuk mungkin saat ini dengan berbagai macam pengajaran dan lain sebagainya yang memutarbalikkan kebenaran yang ada. Oleh karena itu Tuhan sangat membenci dusta, karena dusta hanya berisi dengan tipu daya. Dusta tidak akan tetap. Firman Tuhan mengatakan pada ayatnya yang ke-19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kalau dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan bahwa lidah dusta itu tidak akan tetap. Hari ini berkata A, nanti sore mungkin sudah berkata B. Lain-lain ucapannya. Lidah dusta itu tidak tetap. Hari ini lain, besok lain lagi. Mungkin ditanya oleh saya, mungkin menjawabnya A, mungkin ditanya orang lain, jawabnya lain lagi. Artinya memutar balikkan segala sesuatunya. Dan orang yang memiliki kebiasaan berdusta, ucapannya biasanya berubah-ubah. Sebagai contoh, mungkin pada waktu ngobrol dengan saya, dia katakannya begini. Kepada orang lain ngomongnya lain lagi, kepada orang lain lagi, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah tanda orang yang memiliki kehidupan yang berdusta. Orangnya nggak akan tetap hidupnya, pelin-pelan, berubah-ubah, terus dan menerus sedemikian. Sehingga ini gambaran dari seorang yang memiliki cara hidup bahkan karakter dusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan berkali-kali bahwa tidak ada orang yang memiliki karakter dalam kehidupannya tiba-tiba menjadi seorang pendusta. Tapi semua bisa terjadi karena orang memiliki sebuah hal yang dibiasakan untuk dilakukan. Mungkin sekali berdusta, kemudian 2 kali, 3 kali. Nah terus dilakukan sering kali berdusta, itu membuat kita memiliki kebiasaan berdusta. Itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Nah terus kita lakukan, itu menjadi karakter yang melekat. Maka kita diberikan cap, label, kita seorang pendusta. Nah orang gak mungkin mau percaya lagi kalau kita sering kali berdusta. Orang sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada kita, apalagi Tuhan. Mari belajarlah menjadi orang percaya, orang benar, yang bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi juga dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dipercaya oleh Tuhan kalau kita memiliki kebiasaan masih berdusta dalam kehidupan kita? Tentu Tuhan gak akan percaya, bahkan merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena orang yang berdusta tidak akan tetap. Sebagai contoh, kalau kita melihat di persidangan, yang disebutkan sebagai seorang saksi itu adalah orang yang mendengar secara langsung, melihat secara langsung, mengalami secara langsung, atau merasakannya secara langsung pada waktu peristiwa itu. Kalau dia hanya sekedar katanya, kalau dia sekedar hanya mungkin apa yang dirasakannya atau hanya sekedar asumsi, itu bukan merupakan saksi yang benar. Saksi yang benar betul-betul dia sungguh mengalaminya. Dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mendengarnya secara langsung dari sumbernya. Dan kemudian dia merasakannya dan mengalaminya secara pribadi. Itu yang namanya saksi. Tapi bila kita tidak mengalaminya sendiri, maka saudara perhatikan, beberapa kasus yang terjadi di pengadilan ketika saksi itu bukan saksi yang benar, saksi dusta, maka ketika ditanya-tanya jawabannya biasanya akan berubah-ubah. Hakim tanya kepada saksi tersebut, apakah benar demikian, kapan waktunya? Kemudian ditanya lagi, diulang-ulang lagi pertanyaan yang sama, jawabannya pasti akan berubah-ubah, tidak konsisten. Nah ini yang disebutkan. Seorang yang berdusta itu biasanya tidak konsisten, biasanya berubah-ubah. Oh hari ini dia ngomong begini, sebentar ngomongnya lain lagi, besok ngomongnya lain lagi. Ini orang yang memiliki ciri khas orang yang suka berdusta. Maka orang yang demikian kekejian di mata Tuhan dan gak akan dipercaya oleh siapapun juga. Pada akhirnya karakter kehidupan kita akan menentukan nasib hidup kita. Bila kita mengembangkan kebiasaan berdusta, itu menjadi karakter. Nah karakter akan menentukan nasib hidup kita. Sudah bisa membayangkan kalau orang yang memiliki karakter seorang pendusta, nasibnya akan menjadi seperti apa? Nggak dipercaya orang, mau usaha pun akan menjadi sulit. Mau berbuat apapun akan mempersulit dirinya sendiri. Bahkan akan membuat nasib hidupnya menjadi buruk. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena salahnya sendiri. Karena cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dusta itu selalu akan menutupi kebenaran. Bahkan ini pernah terjadi dalam kehidupan bapak orang percaya, yaitu Abraham. Mengapa terkadang juga orang bisa berbuat demikian?
Abraham pernah mengalami ini bahkan beberapa kali. Bahkan itu juga terjadi lagi pada anaknya yaitu Ishak. Karena Abraham memiliki seorang istri yang cantik yaitu Sarah istrinya, dan pada waktu itu dia pergi mengungsi menyelamatkan dirinya karena ada wabah kekeringan dan kelaparan. Dia mengungsi ke tempat yang lain, ke Mesir pada waktu itu. Maka pada waktu itu timbul keraguan dalam diri Abraham karena dia bersandar pada pengertiannya, pada apa yang dirasakannya, apa yang dilihatnya. Dia tidak bersandar pada janji Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berjanji, kalau engkau ikut taat kepada Tuhan, ikuti panggilan Tuhan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan lain sebagainya. Ada berkat penyertaan, ada berkat perlindungan daripada Tuhan. Sebenarnya ketika Abraham sudah melangkah, janji Tuhan itu berlaku dalam hidupnya. Namun karena Abraham dikuasai dengan ketakutan, karena dia melihat bukan lagi pada Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah, tapi dia melihat pada keadaan, oh orang Mesir, orang yang gak takut Tuhan, orang Mesir hidup yang gak benar dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti istri saya mereka ambil karena mereka suka dengan istri saya, dan kemudian saya akan dibunuh. Gak boleh ini terjadi. Nah, cara berpikir demikian sehingga Abraham memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada. Dia menutupi kebenaran dan dia menyampaikan kebenaran hanya sedikit saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu bersifat utuh, bulat, menyeluruh. Tidak hanya sebagian-sebagian atau sepotong demi sepotong, tetapi utuh itu kebenaran. Kebenaran utuhnya adalah bahwa memang Sarah itu adalah saudaranya Abraham. Tetapi di sisi lain kebenaran utuhnya adalah Sarah juga adalah istrinya Abraham. Tapi yang Abraham katakan kepada istrinya, nanti kalau orang tanya, jangan bilang kamu istri saya, bilang saja kamu saudara saya, supaya saya diperlakukan dengan baik. Abraham terlalu mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya hal itu dilakukan bukan mungkin juga karena istrinya, tetapi karena dirinya sendiri, karena dia mengalami takut. Dan benar demikian. Ketika Abraham masuk di Mesir, dia orang tanya, siapa dia? Oh, ini saudara saya, ini saudara saya. Dan ini merupakan hal yang salah. Dan Tuhan tidak menghendaki, dan Tuhan singkapkan semua kedustaannya, semua kebohongannya disingkapkan, dan itu Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya Abraham hidup dalam kebenaran. Demikian pula dilakukan oleh Ishak. Ishak telah menutupi kebohongannya dengan cara menyampaikan bahwa Ribkah itu bukan istrinya, melainkan saudaranya. Tetapi serapi apapun kebohongan itu dibungkus, ditutup-tutupi, akhirnya terbuka juga. Pada waktu Ishak dan istrinya sementara berada di kamar, jendelanya terbuka, orang lewat dan orang lihat mereka sedang bermesraan, dan kemudian orang mengatakan, ternyata ini tipu-tipu, ini dusta, bahwa mereka bukan saudara tapi suami istri. Dan Tuhan singkapkan itu semuanya menjadi sebuah teguran supaya mereka tidak lagi hidup dalam hal yang demikian. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya, mengapa dusta merupakan sebuah kekejian dan nggak boleh ada dusta di antara kita? Karena dusta itu memang awalnya manis, tapi ujungnya pahit. Seringkali orang kemudian berdusta supaya mungkin karena nggak enak, karena takut dan lain sebagainya, sehingga orang berdusta supaya mungkin pada awalnya supaya terlihat semuanya baik dan lain sebagainya. Misalkan ditanya, bagaimana kerjamu? Sudah beres atau belum? Orang mengatakan supaya daripada saya ditegur, supaya daripada saya tidak kena marah, supaya tidak mengalami sesuatu hal, maka dengan berusaha, oh beres, semuanya beres, semuanya beres. Maka pimpinan kita akan senang. Tetapi kalau kita terus melakukan dusta demikian, satu kali kemudian terungkap, terbuka, ternyata kerja kita nggak beres, justru akan mendatangkan sesuatu yang mengecewakan, yang melukai, bahkan memahitkan. Kalau kita memulai segala sesuatunya dengan dusta. Oleh karena itu jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, hal yang harus dilakukan dan ada dalam hidup orang benar adalah kita mesti punya ucapan mulut yang selalu mengatakan kebenaran. Ingatlah, kita ini adalah orang benar. Orang benar ya, produk yang harus dikeluarkan adalah hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini saksinya Tuhan, kita bukan saksi dusta. Sekali lagi, ingatlah kita ini adalah saksinya Tuhan, bukan saksi dusta. Saksi Tuhan harus menyampaikan segala sesuatu yang seperti kita lihat secara langsung,
kita dengar secara langsung, kita alami dalam kehidupan kita, dan itu yang kita saksikan. Mengapa di antara kita mungkin kesulitan untuk bersaksi? Karena kita belum mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang lain kalau kita telah mengalaminya dalam hidup kita. Mengapa banyak orang kemudian masih belum bisa untuk bermurah hati kepada orang lain? Sehingga tidak menjadi sebuah kesaksian yang baik. Karena dia belum mengalami secara pribadi dalam hidupnya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kehidupannya. Saat seseorang mengalami kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan bermurah hati kepada orang lain. Kita menjadi saksinya Tuhan. Oleh karena itu, hal yang harus ada dalam hidup kita, dalam hidup saya sebagai orang benar adalah kita punya ucapan mulut yang selalu mengatakan kebenaran. Mungkin sekalipun itu mungkin berat, sekalipun mungkin itu terdengar pahit awalnya, tapi ujungnya membawa hal yang manis buat setiap kita. Menyampaikan kebenaran dengan segenap hatinya. Menyampaikan kebenaran tapi keluar dari dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan integritas. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang benar, yaitu memiliki integritas. Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Orang yang berlaku setia dikenang oleh Tuhan. Sebab orang yang benar, yang selalu menyatakan kebenaran, hidup kita akan berkenan dan dikenang oleh Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengucapkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Dan ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Dan kita mengucapkan kebenaran itu dengan segenap hati kita. Bukan hanya sekedar untuk lip service. Bukan hanya sekedar untuk pemanis saja supaya orang dengarnya baik, rohani, oke, dan lain sebagainya. Bukan, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Sehingga kita jujur mengungkapkannya, sehingga tulus kita mengungkapkannya, sehingga kita memiliki integritas dalam hidup kita. Selaras, sama, satu antara apa yang ada dalam hati kita dan ucapan mulut kita. Dan kemudian orang mengucapkan kebenaran pun di dalam kasih. Ada orang yang mengucapkan kebenaran tapi tidak disertai dalam koridor kasih. Akhirnya apa? Sesuatu yang terlihat kejam dan menghakimi orang lain. Memang benar mengucapkan kebenaran, tetapi kalau tidak didasari dengan kasih, itu sesuatu justru yang menjadi hal yang kejam. Kebenaran tanpa kasih itu sesuatu yang keras dan kejam. Tapi kasih tanpa kebenaran itu sesuatu yang bodoh. Nah, yang penting dalam kehidupan kita, firman Tuhan memberitahukan jelas buat kita. Kebenaran tetapi di dalam kasih. Berkata benar di dalam kasih. Kalau bahasa Inggris yang dipakai dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah speaking the truth in love. Artinya berbicara benar tapi di dalam kasih Tuhan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dia bertindak benar, adil, tetapi juga di dalam kasih-Nya. Bertindak benar, orang yang salah mesti dihukum. Manusia berdosa, dia harus dihukum. Hukuman harus dijatuhkan. Itu dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Benar demikian. Tetapi di sisi yang lain Tuhan juga mengasihi. Maka dia yang menggantikan posisi kita. Sayalah yang harus dihukum. Berkorban buat setiap kita. Sehingga kita yang harusnya dihukum, Tuhan telah menanggungnya bagi kita. Itu adalah kebenaran dalam kasih. Maka dalam kehidupan kita juga sama. Kita mengucapkan kebenaran di dalam kasih. Terkadang kenapa orang berdusta? Orang seringkali berdalih bahwa itu karena kasih. Oh, karena kita mengasihi ya kita nggak akan tegur, ya kita biarkan saja. Kita nggak, walaupun kita sudah tahu. Kenapa demikian? Oh, karena kita sayang, oh karena kita mengasihi, saya nggak tega dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya kita harus mengucapkan kebenaran tetapi di dalam kasih. Dan yang berikutnya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia mengucapkan kebenaran. Karena orang yang mengucapkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dia tetap setia, tidak pernah berubah. Saksi yang benar itu setia. Sekali lagi, saksi yang benar itu setia dan dia tidak pernah berubah. Kalau kemarin dia ngomongnya A, sore juga ngomongnya A, hari ini juga ngomongnya A, besok juga tetap A. Konsisten, tetap sama. Itu saksi yang benar, tidak berubah-ubah.
Orang yang berdusta pasti akan berubah-ubah. Hari ini lain, besok lain, nanti lusa lain lagi dan lain sebagainya. Karena seringkali orang kalau berdusta, untuk menutupi dusta yang ini, dia akan menciptakan dusta yang lainnya. Untuk menutupi kebohongan ini akan mengungkapkan dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Maka akan menjadi sebuah seperti lingkaran setan yang akan membuat mereka terus akan hidup dalam kebohongan demi kebohongan. Untuk menutupi kebohongan ini dengan membuat kebohongan baru dan lain sebagainya. Kita mesti berhenti dan bertobat dan kemudian hiduplah dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi seorang saksi yang setia, yang tidak pernah berubah, konsisten. Kita mengatakan kebenaran di dalam kasih Tuhan. Sebab itu yang istimewa yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita dan kita sadari bahwa kita adalah saksi Tuhan, maka sampaikanlah hal yang benar dan itu merupakan sesuatu hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi orang yang benar, sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, tapi kebenaranlah yang harus kita sampaikan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Dalam Tuhan itu hanya ada kebenaran dan tidak ada dusta. Kalau kita terus hidup dalam dusta, maka kita seperti halnya menjadi seperti anak-anak setan. Karena setan, iblis itu senantiasa hidup dalam dusta. Itu memang sudah sifatnya. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu, kami sungguh bersyukur firman-Mu sungguh baik, menguatkan dan meneguhkan dalam hidup kami, bahwa kami sebagai orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, maka sudah menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai saksi-Mu Tuhan untuk selalu menyampaikan, mengucapkan kebenaran dengan segenap hati kami, mengucapkan kebenaran di dalam kasih, sehingga sungguh-sungguh hidup kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Kalaupun mungkin di antara kami Tuhan masih kadang-kala mengucapkan dusta, tapi kami mau belajar mengubah semuanya itu Tuhan. Kami berbalik dari semua kesalahan dan pelanggaran kami, dan kami mau melangkah untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dengan menjadi saksinya Tuhan, mengucapkan kebenaran, sehingga dengan demikian hidup kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki dampak dan pengaruh yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati Tuhan, khususnya hamba berdoa pagi hari ini buat saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kalau di antara saudara kami lainnya Tuhan yang mengalami COVID-19, terpapar oleh COVID dimanapun mereka berada, mungkin mereka sementara isolasi mandiri, mungkin mereka dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, jamahan lawatan Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh lepas dari hal ini dan boleh mengalami pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan kalau di antara saudara kami lainnya mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakit kelemahan tubuh mereka Tuhan, mungkin mereka sementara dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, mungkin mereka dalam keadaan yang parah, mungkin dalam keadaan yang sulit Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan melawat setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan yang memulihkan, kami mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan, kami mengalami jamahan Tuhan yang menguatkan kembali dalam kehidupan kami, sehingga kami terus memiliki pengharapan dalam Tuhan, dan kami boleh melihat dan mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang mengikuti doa pagi di hari ini, biar kiranya berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan kami, sehingga kami mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan yang menyertai dalam perjalanan hidup kami, baik dalam hidup kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga, keluarga kami, maupun dalam studi pendidikan kami lainnya. Berkat anugerah-Mu terus mengiringi dalam perjalanan kehidupan kami. Dan bagi hari ini kami menyerahkan juga kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tuhan berkati senantiasa supaya kami terus hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekalian.